Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua untuk mata kuliah arsitektur komputer. Pada hari ini saya akan membahas materi terkait bus system. Oke, untuk komponen-komponen komputer terkait konsep dasar sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu adalah CPU, kemudian memori, dan modul input-output. Nah, ketiga komponen ini bekerja sama untuk menjalankan program dan mengolah data. Jadi CPU di sini berperan sebagai pusat pemrosesan data, memori untuk menyimpan data, dan modul input-output sebagai penghubung dengan dunia luar. Untuk komponen dalam CPU, terdapat beberapa register penting. Di antaranya ada MER, ya. Jadi, untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Nah, kemudian ada lagi MBR. MBR ini yang menyimpan data dari atau ke memori. Selanjutnya ada PC, program counter, yang menunjukkan instruksi berikutnya. Kemudian ada instruction register. Nah, itu untuk menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Gitu ya. Kemudian ada lagi accumulator di sini sebagai tempat untuk penyimpanan sementara hasil operasi, ya. Kemudian materi selanjutnya adalah modul input-output. Untuk input-output ini, fungsinya adalah memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU dan sebaliknya. Jadi, kalau misalkan kita lihat lagi, fungsi utama dari komputer di sini ya adalah untuk eksekusi program. Program yang akan dieksekusi oleh CPU ada dalam memori. Nah, di sini ada 2 langkah untuk pengambilan instruksi, ya. Ada fetch, ada execute. Nah, kalau fetch dia itu CPU membaca instruksi yang ada di dalam memori. Kalau execute dia CPU mengeksekusi setiap instruksi. Jadi execute itu menjalankan instruksi tersebut gitu ya. Jadi selama proses ini CPU dapat melakukan perpindahan data, kemudian operasi aritmetika dan logika serta mengontrol jalannya program. Ini untuk siklus fetch yang pertama, ya. Sebagai contoh, program counter akan menunjuk alamat instruksi. Jadi, instruksi tersebut diambil dan disimpan di instruction register. Kemudian CPU memproses instruksi, misalnya melakukan penjumlahan data, dan hasilnya nanti disimpan kembali ke dalam memori. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus selama program berjalan. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk instruksi interrupt ya. Jadi untuk kelas-kelas di dalam interrupt ini, interrupt itu kan tadi sinyal ya, sinyal yang menyebabkan CPU menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk menangani kejadian tertentu. Interrupt dapat berasal dari mana? Yang pertama, bisa jadi dari program, ya. Kemudian bisa jadi dari timer, dari input-output, dari perangkat input-output, ya, atau kegagalan pada hardware atau pada perangkat keras, ya. Dengan adanya interrupt, CPU itu tidak perlu menunggu proses input-output, sehingga kinerja sistem menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya ada multiple interrupt.
Nah, untuk multiple interrupt dalam sistem komputer, interrupt itu kan dapat ditangani dengan dua cara ya. Apa namanya, yang pertama itu tanpa prioritas, ada yang dengan prioritas gitu. Nah, kalau misalkan yang tanpa prioritas, yaitu interrupt diproses satu persatu. Kalau dengan prioritas, maka interrupt yang lebih penting maka akan didahulukan. Selanjutnya ada modul input-output dan DMA. Untuk modul input-output berfungsi sebagai penghubung antara perangkat luar dengan sistem komputer. Nah, selain itu terdapat teknik yang disebut DMA atau apa? Direct Memory Access yang memungkinkan perangkat input-output berkomunikasi langsung dengan memori tanpa melalui CPU. Gitu ya. Nah, hal ini membuat proses transfer data menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk selanjutnya, struktur interkoneksi. Nih, untuk struktur interkoneksi, semua komputer, komponennya itu dihubungkan oleh yang namanya sistem ya, yang disebut struktur interkoneksi. Nah, struktur ini memungkinkan berbagai jenis perpindahan data, seperti bisa jadi dari memori ke CPU gitu ya, bisa dari CPU ke memori, kemudian bisa juga dari input output ke CPU, terus dari CPU ke input output gitu, dan sebaliknya ya, dari input output ke memori atau memori ke input output. Oke, selanjutnya adalah terkait bus sistem interkoneksi bus ya. Untuk bus system, di sini bus itu adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen komputer. Nah, bus terdiri dari data bus untuk membawa data, ada address bus untuk membawa alamat ya. Ini kemudian ada control bus atau saluran kontrol. Nah, untuk yang data bus artinya di sini struktur data ya. Saluran data. Saluran data itu adalah membawa data. Address bus ini adalah saluran alamat untuk membawa alamat. Contoh untuk saluran kontrol itu untuk mengatur proses komunikasi ya. Untuk elemen-elemen rancangan bus di sini dalam perancangan bus itu terdapat beberapa aspek penting ya. Yang pertama ada yang namanya jenis. Nah, untuk jenis bus yaitu dedicated dan multiplex ya. Keuntungannya apa? Di sini kalau yang dedicated yaitu throughput yang tinggi karena terjadi kemacetan yang kecil. Kemudian multiplex ini memerlukan saluran yang sedikit menghemat ruang dan biaya. Nah, untuk kerugian di sini, kalau yang dedicated itu dia meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Kalau yang multiplex itu rangkaian lebih kompleks, jadi terjadi penurunan kinerja gitu ya, karena event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Tadi jenis. Yang kedua adalah untuk standar metode arbitrasi ya. Yang pertama ada yang namanya tersentralisasi ya, ada terdistribusi. Kemudian timing, ini sinkronus dan asinkronus. Lebar bus, semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Kalau semakin lebar bus alamat, semakin besar juga range lokasi yang dapat direferensi.
Nah, untuk jenis transfer data di sini ada read, write, read, modify, write, read after write, dan block. Selanjutnya untuk bus PCI, Peripheral Component Interconnect, tahun 1990, merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan bandwidth tinggi yang dapat berfungsi sebagai bus mezzanine or bus berkecepatan tinggi. Nah, mezzanine itu apa? Yaitu bus berkecepatan tinggi yang sangat terintegrasi dengan sistem. Untuk future bus plus adalah standar bus asinkron yang berkinerja tinggi. Di sini ada syarat-syaratnya ya. Jadi tidak tergantung pada arsitektur prosesor dan teknologi tertentu, memiliki protokol transfer asinkron dasar dan tidak berdasarkan pada teknologi tercanggih. Ya. Nah, untuk perbedaan dari PCI, kalau PCI dan Future Bus Plus, PCI itu dia lebih sederhana dan ekonomis, sedangkan Future Bus Plus itu dia lebih fleksibel dan cocok untuk sistem berperforma tinggi. Itu ya. Jadi, sebagai kesimpulannya, bus system memiliki peran penting dalam menghubungkan seluruh komponen komputer tentunya, dan memastikan data dapat berpindah dengan efisien. Dan dengan memahami konsep ini, mudah-mudahan kita semua dapat lebih mengerti lagi bagaimana komputer bekerja secara keseluruhan tentunya ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.